Mas Amin, benar ini saya. Oke, selamat pagi semuanya peserta webinar Pusat Studi Pancasila, Agama dan Trisula Universitas Darul Ulum Jombang. Sebelum webinar ini dimulai, saya akan bacakan tata tertib webinar. Yang pertama, peserta wajib mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian ketika webinar berlangsung, diberi kesempatan dan bertanya kepada narasumber dengan mengaktifkan speaker atau lewat chatting di WhatsApp. Kemudian peserta, jika webinar berlangsung, peserta tidak mengaktifkan speaker atau di-mute, kemudian sertifikat akan dikirimkan 3 hari setelah webinar berlangsung melalui email peserta. Oke, sebelumnya kami minta maaf karena terlambat 15 menit dan akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salam sejahtera kepada kita semua. Webinar pada pagi hari ini 28 November 2020 dengan tema Pancasila, Agama, dan Solidaritas Sosial. Sebelum acara ini dimulai, kita dengarkan dulu sambutan atau arahan dari Rektor Universitas Darul Ulum Jombang kepada Bapak Dr. Haji Amir Maliki Abi Tolha, Magister Agama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puspit Bunda, Pusat Studi Pancasila, Agama, dan Trisula. Kemudian para narasumber yang kita hadirkan pada kegiatan webinar hari ini, ada Dr. Kuswanto, kemudian Mas Saiful Bahri, sahabat Saiful Bahri, Mas Hidayat, juga Mas Jati. Saya memulai kegiatan Puspat hari ini dengan memberikan sedikit paparan terkait tema Pancasila, Agama, dan Solidaritas Sosial. Ada 3 konsep dalam judul dan atau tema hari ini. Yang pertama adalah Pancasila, Agama, kemudian Solidaritas Sosial. Sama seperti tema-tema yang lain, bahkan yang muncul dalam judul-judul mata kuliah misalnya, maka Pancasila di sini tentu saja yang dimaksudkan adalah dasar negara kita. Jadi sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Untuk kemudian seperti yang sudah kita kaji hampir puluhan tahun, bahwa doktrin-doktrin dan atau rumusan-rumusan setiap sila dalam Pancasila ini memperoleh pembenaran, memperoleh masih dari ajaran agama kita. Bahkan ada banyak kajian yang menyertakan dalil-dalil keagamaan, baik ayat Al-Quran berikut tafsirnya, hadis-hadis Nabi berikut syarahnya, sampai dengan qaulul ulama yang memang relevan
dan sejalan dengan rumusan-rumusan Pancasila dari sila yang pertama sampai dengan yang kelima. Ini menjelaskan bahwa Pancasila tidak pernah bertentangan dengan agama. Dukungan dalil baik yang qat'i, yang dhonni, sampai dengan qaulul ulama yang banyak sekali dirujuk oleh kita semuanya sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, dalam banyak kajian tentang Pancasila, sekali lagi menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karenanya kemudian bahwa kajian-kajian tentang Pancasila dengan dukungan dalil-dalil keagamaan ini mesti menghasilkan produk yang salah satunya adalah solidaritas sosial. Tema ini menjadi penting dan sangat relevan melihat keadaan bangsa kita dan secara umum tentu saja warga bangsa dunia, utamanya di saat semuanya bersatu padu di dalam rangka memerangi virus corona. Diperlukan sikap dan perilaku yang menjelaskan bahwa masing-masing kita mesti cerdas membangun simpati dan empati satu sama lain, yang tentu saja secara teoretik muncul dalam bungkus solidaritas sosial. Seperti diketahui bahwa ada polemik tentang jumlah rukun iman. Sungguh pun kita yang muslim meyakini pasti 6 jumlahnya. Akan tapi kemudian seperti dalam banyak kajian-kajian bahwa rukun iman ini tersublimasikan konon hanya dalam 2 rukun. Yang pertama rukun yang lebih bersifat teologis, lebih bersifat vertikal, dan yang kedua adalah yang sosiologis dan horizontal. Solidaritas sosial tentu saja ditempatkan pada aspek yang kedua, iman yang memberi dampak sosial, bersifat horizontal, dan tentu saja sangat sosiologis. Oleh karenanya dalam konteks inilah kita semuanya mesti melihat bahwa kajian pada hari ini sangat penting untuk dilakukan oleh karena kita sudah sangat yakin betapa rumusan-rumusan Pancasila benar dalam konteks kajian keagamaan kita karena dukungan dalil baik yang dari Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama, kemudian tidak saja diyakini pasti menghasilkan produk dalam konteks sosial, akan tapi tentu saja diperlukan kajian-kajian mendalam untuk dapat mempraksiskannya. Oleh karenanya sekali lagi penting bahwa kajian hari ini patut untuk diikuti dengan sungguh-sungguh oleh banyak pihak, di luar karena faktor narasumber kita hari ini adalah orang-orang yang sangat memahami konsep-konsep dasar dari rumusan-rumusan Pancasila, seperti halnya misalnya Dr. Kuswanto, anggota DPRD tingkat 1 Jawa Timur, beliau juga dosen Fakultas Hukum UNDAR. Itu mempunyai concern yang sangat luar biasa, tidak saja karena pemahamannya yang baik tentang Pancasila dan agama, akan tapi juga karena keterlibatannya yang sangat intens di dunia politik, utamanya terkait keterwakilannya di DPRD, untuk kemudian diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang lebih spesifik dan tentu saja harus implementatif karena yang diperlukan adalah solidaritas yang menghasilkan aksi-aksi sosial yang bermanfaat dan tentu saja harus bermartabat. Juga 3 narasumber yang lain, Mas Syaki, kemudian Mas Hidayat, di samping tentu saja Mas Saiful Bahri, sahabat Saiful Bahri, mantan Ketua PPPMI, ini teman baiknya Mas Mubarak ini. Tentu saja diperlukan sekali lagi, besar harapan kita tadi bahwa konsep dasar Pancasila yang pasti dibenarkan oleh ajaran agama kita ini akan dapat menghasilkan aksi-aksi sosial sebagai pengejawantahan atas makna solidaritas yang diinginkan. Sekali lagi, besar harapan kami, kajian hari ini menghasilkan konsep-konsep yang lebih aplikatif, konsep-konsep yang lebih implementatif, karenanya dari semuanya
bahwa apa yang mesti kita lakukan ke depan bisa dievaluasi dan untuk kemudian akan menghasilkan produk-produk tentu saja yang lebih bisa dilihat, lebih bisa diukur, sehingga peran serta kita di dunia masyarakat, di masyarakat pada umumnya, dan sosialitas pada umumnya akan lebih terukur. Dengan demikian utamanya kehadiran Puspat Undar ini sungguh-sungguh menjadi rahmat untuk semuanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, diucapkan selamat untuk Puspat Undar yang hari ini sudah melaksanakan webinar nasional dengan tema hebat, Pancasila, Agama, dan Solidaritas Sosial, dan kepada banyak pihak untuk bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan harapan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih substantif dari makna solidaritas sosial berbasis Pancasila dan agama. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih kepada para narasumber yang dapat hadir pada acara webinar ini, juga kepada hadirin yang bergabung. Sudah berapa partisipannya ini, Mas? Sudah 50-an, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai dengan rentang duhur nanti bisa 100-an lebih. Harapan sekali lagi kajian hari ini menghadirkan rahmat besar untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, naftah hadihil hadith basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Rektor Universitas Darul Ulum Jombang. Berikutnya kita akan ikuti webinar Pancasila, Agama, dan Solidaritas Sosial. Dan Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, bahwa hari ini ada 4 narasumber yang sangat kompeten untuk berbicara tentang Pancasila, Agama, dan Solidaritas Sosial. Yang pertama ada Bapak Dr. Kuswanto, SHMH. Halo Bapak, sudah bisa dengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengar. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua Bapak Saiful Bahri Ansori MP, Ketua Umum DPP Sarbu Musi dan DPR RI. Halo Bapak, sudah gabung? Mungkin masih proses. Yang ketiga Bapak Dr. Muhammad Jeki MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial UNESA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Siti. Makasih Bapak. Kemudian yang keempat ada Bapak Rahmat Hidayat, wartawan memorandum. Selamat pagi Bapak. Halo, pagi. Bapak Rahmat Hidayat. Selamat pagi Pak. Oke, mungkin ada kendala teknis ya. Berbicara soal Pancasila, Agama, dan Solidaritas Sosial. Jadi NKRI ini berdiri dari keberagaman suku, agama, dan ras, sehingga menjadi sangat penting untuk kita bersikap toleransi, kemudian saling menghargai, merupakan fondasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kemudian dengan dengan teknologi yang semakin marak seperti hari ini, hoax-hoax yang sangat mempengaruhi masyarakat kita. Nah, ini kemudian mempengaruhi solidaritas sosial yang ada di masyarakat kita. Untuk yang pertama, Bapak Dr. Kuswanto bisa menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila karena beliaunya ini sangat kompeten, kemudian dosen hukum di Universitas Darul Ulum, kemudian langsung terlibat di pembahasan undang-undang ini ya Bapak ya, kemarin kemudian duduk di DPRD Jawa Timur. Waktu kami persilakan kepada Bapak Kuswanto, monggo Bapak langsung.
Baik. Bisa diterima Bu suaranya Bu? Sampun, bagus. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih utamanya kepada Puspat Undar, Pusat Studi Pancasila, Agama dan Trisula. Penghargaan dan apresiasi yang luar biasa yang mencoba untuk melembagakan kajian kaitannya dengan Pancasila, agama, dan ciri khas Universitas Darul Ulum, yaitu penyatuan antara pondok, kemudian kampus, dan torekot yang kita kenal dengan Trisula. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Amir Maliki Abidullah, Magister Agama, Rektor Universitas Darul Ulum. Yang saya hormati Dr. Andes A.M. Saiful Bahri Ansori, Magister Pendidikan, anggota DPR RI, yang sekaligus mendapat amanah sebagai Ketua Umum Sarbu Musi Indonesia. Yang saya hormati Dr. Jeki, Sarjana Sosial, Magister Sains, dosen dari kampus UNESA, kemudian sahabat saya, saudara saya, M. Dayat, wartawan senior, salah satu redaktur di harian Memorandum, Mas Dayat, dan moderator kita yang kita banggakan, Ibu Siti Arifah, sarjana psikologi, magister psikologi. Baik, untuk yang kesempatan pagi ini saya akan mencoba Pancasila, agama, dan solidaritas sosial yang menjadi tema kajian kita dalam seminar kali ini. Saya akan mencoba untuk mengambil subtema globalisasi dan teknologi merupakan compression of the world. Ya, ini tema subtema yang saya ambil. Berkali-kali dan setiap saat saya berbicara tentang Pancasila, saya mencoba untuk bersama-sama kita memahami sekilas tentang Pancasila. Pancasila itu adalah satu rumusan penting ya di saat kita 17 Agustus 1945 menyatakan dan memproklamirkan Indonesia menjadi sebuah negara merdeka ya lewat proklamasi 17 Agustus 1945. Baru kemudian sehari selanjutnya saat itulah kita menetapkan sebuah konstitusi atau undang-undang dasar atau basic law ya yang sama-sama kita ketahui bahwa undang-undang dasar kita itu namanya Undang-Undang Dasar 1945. Dan bersamaan itu pula pada tanggal 12 Agustus ditunjuklah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sehingga sempurnalah untuk tahap awal berdirinya sebuah negara. Saya akan mencoba melakukan kajian lebih khusus kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena bagian daripada konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan citra diri bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan suatu kesepakatan bersama ya, bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan kenapa harus merdeka, mempunyai tujuan apa yang harus dicapai dalam rangka berbangsa dan bernegara. Yang pertama kita tahu bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara
yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan dikonfirmasi, Pak, umum, ya. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini yang menjadi maksud dan tujuan kenapa Indonesia merdeka dan apa yang ingin dicapai oleh bangsa dan negara, rakyat bangsa dan negara Republik Indonesia. Ada satu hal yang penting di dalam pembukaan Undang Dasar 45, yaitu landasan filosofi kita yang seringkali kita kenal adanya 5 dasar. Ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah 5 dasar yang kemudian kita ketahui dengan istilah Pancasila. Kalau kita menanyakan lebih jauh, adakah kata-kata Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Tidak ada. Pancasila adalah suatu istilah yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni. Beliau mengatakan nantinya kelima dasar atau kelima sila ini kita akan beri nama Pancasila. Oleh karena itu begitu pentingnya apa yang menjadi muatan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setelah negara Republik Indonesia mengalami 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar, mulai tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan yang terakhir 2002, muncul kesepakatan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk apapun. Karena di sini ada tujuan suci, apa daripada maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk juga ada 5 dasar yang kemudian kita katakan sebagai Pancasila. Sehingga dikatakan bahwa bila merubah Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Apalagi saat sekarang ada muatan atau keinginan 5 sila menjadi 3 sila, apalagi menjadi eka sila. Kalau itu dilakukan berarti kita akan melakukan perombakan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar. Melakukan perombakan Undang-Undang Dasar sama dengan pembubaran negara Republik Indonesia. Mohon dibantu admin bisa ditayangkan slide yang saya kirim. Ibu moderator. Oke, siap Pak. Proses. Slide yang dari saya bisa di-share. Oke. Halo, Bapak Kuswanto. Ye, ada? Mungkin panjenengan bisa lanjut aja ini proses untuk bisa Oh gitu, baik. Baik. Baik, terima kasih. Kita akan mencoba bahwa
kesatuan, persatuan, dan stabilitas negara pada saat kita mundur ke beberapa tahun yang lalu, ya, sungguh sangat terjamin, sungguh sangat damai, berkehidupan, berkebangsaan di Republik Indonesia ini. Tetapi pada perkembangan dan saat sekarang, terlepas kepada siapapun yang memerintah, ya, situasi yang sekarang terjadi adalah jauh lebih sulit daripada saat-saat yang terdahulu. Kenapa demikian? Karena sekarang ini sudah ada istilah globalisasi, ditambah juga dengan kemajuan teknologi. Ini yang menjadi cikal bakal, ya, situasi yang bergerak, situasi yang terjadi saat sekarang cukup besar dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan oleh yang namanya globalisasi. Karena sesungguhnya proses globalisasi itu sebagai the runaway world, ya. Perubahan di segala bidang di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap perubahan sosial di negara yang lain. Itu menurut Anthony Giddens tahun 2000. Kemudian intensifikasi dan mobilitas manusia serta teknologi dalam globalisasi merupakan compression of the world, yaitu menciutnya dunia sebagai proses menciutnya ruang dan waktu. Kalau kita semua adik-adik mahasiswa dikala 10 tahun yang lalu kita ingin mengetahui tentang dunia, kita ingin berkomunikasi secara cepat lewat teknologi, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari pusat pelayanan teknologi, yaitu yang namanya wartel, ya. Wartel, di situ kita bisa mengakses yang namanya komputer, ya, sehingga kita melakukan komunikasi dan melihat apa yang terjadi di dunia. Tetapi berjalannya dengan waktu, sekarang dapat dikatakan bahwa dunia sudah ada di dalam genggaman. Setiap kita bisa mengakses apa yang terjadi di belahan dunia sana. Setiap saat kita akan tahu apa yang sedang terjadi di belahan dunia sana. Kemajuan teknologi dan globalisasi, ya, di era globalisasi seperti sekarang ini akan memberikan suatu pengaruh terhadap demokratisasi dan akan mendapatkan tantangan yang sangat hebat, terutama ancaman terorisme yang menyalahgunakan kesucian agama. Kenapa demikian? Karena bagi kita yang saat ini kita tahu bahwa orang-orang Indonesia yang membedakan dengan negara-negara lain setidak-tidaknya ada pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana letak perbedaannya? Indonesia tidak akan menerima siapapun orangnya yang menempati dan menjadi penduduk warga negara Indonesia yang tidak berketuhanan. Karena syarat mutlak bagi orang Indonesia adalah beragama. Apapun agamanya, tentunya agama yang sudah diterima, ya, oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tidak beragama. Karena ini adalah menunjukkan ciri khas warga negara Republik Indonesia yang tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Sehingga apa yang terjadi pada saat mereka dengan mudah, dengan gampang melecehkan agama, terutama agama yang mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia, baik itu ayat-ayat suci Al-Quran, baik itu adalah tentang Rasulullah, Nabi kita, maka secara singkat pula apa yang terjadi di belahan sana itu akan mempengaruhi emosional bangsa. Mayoritas beragama Islam dan mayoritas mempunyai fanatisme yang tinggi terhadap agamanya, terhadap ayat sucinya, terhadap Rasulnya, sehingga akan menimbulkan suatu gerakan-gerakan
ya, yang tidak menguntungkan tentunya untuk stabilitas pemerintahan yang ada di Republik Indonesia. Emosional kefanatikan itu akan sangat mengganggu kelangsungan daripada kedamaian daripada kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Slide-nya lanjut. Slide-nya lanjut. Slide. Oke. Apa yang kemudian menjadi kunci? Apa yang kemudian menjadi pengikat? Apa yang menjadi acuan bagi kita dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang sekarang terjadi, yang gampang menyulut bangsa Indonesia pada saat kita disentuh tentang agama kita, keimanan kita, kepercayaan kita, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Lanjut. Kembali satu lagi. Oke. Oh, cukup. Kata kunci kita terjadi di sekitar kita. Acuannya, kerangka acuannya adalah seluruh bangsa Indonesia yang menyadari akan kebersamaan, kesatuan, dan persatuan bangsa ini, kita harus sepakat bahwa kita hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. Karena pada intinya, walaupun mayoritas Indonesia beragama Islam, tapi kita tidak menyatakan sebagai negara Islam. Tetapi kita bisa paham dan bisa menerima seluruh agama yang sudah ada di Indonesia. Sedikit mundur. Kalau kita melihat sila-sila Pancasila, belum? Slide-nya. Maju dulu satu slide lagi. Oke. Kalau kita melihat sila-sila yang ada di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan persatuan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila ini bukanlah suatu rumusan yang dibuat oleh para the founding father, oleh mereka yang merumuskan di dalam rapat-rapat sidang BPUPKI, dan mereka yang memutuskan di dalam sidang-sidang PPKI. Ini bukanlah sesuatu yang baru ditemukan dan baru dirumuskan, tetapi sila-sila yang ada di dalam Pancasila ini digali dari budaya yang ada di kita dicoba untuk melakukan kesabaran dan dicoba untuk melakukan upaya serta solusi. Ini juga termasuk kita diuji pada saat kita menghadapi suatu kendala, sejauh mana kita bisa mencari solusi terhadap apa yang menjadi tantangan, apa yang jadi halangan buat kita. Baik, saya akan mencoba untuk merumuskan beberapa hal yang terakhir. Jadi para pendiri bangsa ini pada saat membuat rumusan sila-sila dalam Pancasila, itu bukanlah menemukan atau merupakan suatu hal yang baru, tetapi mereka semua baik Muhammad Yamin, kemudian Supomo, serta Insinyur Soekarno, itu adalah menggali semua budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia sejak awalnya memang semuanya berketuhanan dan hidup berdampingan, hidup sejahtera antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena kita lihat banyak sisa-sisa bangunan masa lalu, gereja-gereja tua berdampingan dengan masjid. Ini merupakan suatu kerukunan yang sudah diciptakan, kerukunan yang sudah dimiliki sejak bangsa Indonesia, sejak bangsa Indonesia belum merdeka, sejak kita masih mengenal tempat kita menjadi suatu daerah yang namanya Nusantara. Jadi pada saat kita menghadapi situasi terorisme, goncangan-goncangan tentang ideologi, Indonesia rasanya dengan mudah bisa menyelesaikan semua permasalahan itu karena pada arti sesungguhnya, pada hakikatnya bangsa Indonesia sudah terbiasa
menghadapi satu kebersamaan, suatu kerukunan, satu penghargaan terkait dengan masalah keyakinan beragama dan seterusnya. Termasuk juga nilai-nilai Pancasila, ya, nilai-nilai Pancasila yang bisa kita jadikan perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara lain beberapa hal saya jabarkan. Yang pertama adalah sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya yaitu memuat pengakuan akan eksistensi Tuhan, ya, sebagai sumber dan pencipta, sekaligus menunjukkan hubungan dan ketergantungan dari yang diciptakan dan yang menciptakan. Jadi begitu mulianya bahwa semua bangsa Indonesia mengingat Tuhan, dan semua agama yang ada di Indonesia ini tahu bahwa semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi pada saatnya kita semua, para manusia yang ada di bumi Indonesia ini mempunyai satu ketergantungan yang sangat besar dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya menunjukkan komitmen perlindungan negara pada manusia atau rakyatnya. Secara harkat dan martabat adalah sama, ya, sekaligus berakal budi, yang mempunyai kedudukan khusus di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Manusia itu adalah tempatnya lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia pada dasarnya meminta kepada setiap warga negara akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, ya, khusus diantaranya kepada negara agar supaya bisa menjaga eksistensi, ya, bernegara dan berbangsa. Ini adalah panggilan persatuan dan kesatuan Indonesia, karena masing-masing kita ini mempunyai hak dan kewajiban, terpanggil, ya, untuk menunjukkan eksistensi serta perlindungan kita kepada bangsa dan negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memperlihatkan pengakuan serta perlindungan negara terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat dalam situasi keterbukaan. Yang kelima, keadilan sosial, tentunya dengan perangkat yang adil, ya, terkait dengan kesempatan untuk menjalankan perekonomian, politik, dan ideologi. Ini adalah beberapa hal yang jadi perekat. Jadi mohon maaf, singkat saja, walaupun nggak nyambung, karena terputus-putus, saya akan secara pribadi, secara sejawat dosen, akan memberikan support yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan yang ada di Pusat Studi Pancasila Agama dan Trisula, ya, sama untuk kesempatan yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus atas paparannya tadi, begitu jelas. Pak Kus memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian pedoman bersama demi keutuhan bangsa dengan bagaimana hormat terhadap keyakinan religius setiap orang, semua sudah dipaparkan tadi. Dan sayangnya tadi ada trouble, jadi kami panitia sangat minta maaf atas kejadian tadi, ya, ada 15 menit kita tadi terhenti. Untuk berikutnya, narasumber berikutnya yaitu Bapak Dr. Muhammad Jaki MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial UNISA. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Oke. Bapak, langsung saja karena tadi sudah terpending agak lama begitu, jadi Bapak langsung bisa menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang sangat makro dan bisa disandingkan dengan sosialisme atau sosial masyarakat Indonesia gitu. Oke, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih saya sampaikan pada
Ibu Moderator, Bu Siti Arifah. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Rektor Undar, Bapak Dr. Haji Amir Maliki. Yang saya hormati Bapak narasumber, ada Pak Guswanto, Pak Saiful Bahri, dan Pak Hidayat, dan juga peserta seminar online yang kami banggakan. Terima kasih saya sampaikan pada Cak Dr. Muhammad Barok ya yang mengundang kami ya. Selamat telah menjadi dokter baru ya. Selamat. Ya, dan saya ucapkan terima kasih pada Pusat Studi Pancasila, Agama dan Trisila. Ini bagus ini pusat studinya ini ya. Ini luar biasa. Oke, mungkin saya punya materi tapi saya kayaknya nggak bisa mengeser di sini kayaknya. Mungkin hostnya bisa apa? Bisa membuat partisipan itu bisa share ya, Mbak Siti. Materinya bisa dikirimkan ke Pak Barok, Bapak. Sudah saya kirimkan ke Pak Barok ya. Oh gitu. Oh sudah. Proses ditampilkan. Oke, terima kasih. Ya, jadi tema ini bagus ya, sangat menarik dan sempat bingung juga ini saya harus ngisi apa ya. Ya, temanya luar biasa ya. Maka ya temanya sesuai dengan judulnya ya, hanya tambahan fakta Pancasila, agama dan solidaritas sosial. Ya, bisa ditayangkan yang slide kedua ya. Ya, ini saya mengutip dari Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Mungkin teman-teman dari mahasiswa Undar sudah hafal ya. Mungkin saya bacakan bahasa Indonesia saja. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini luar biasa, jadi ini sangat sosial ayatnya. Kita diciptakan bersuku-suku, berbeda-beda, itu sebenarnya saling mengenal atau dalam bahasa sosiologinya adalah understanding ya. Understanding ini menjadi sangat penting, sangat sentral di sosiologi ya, bahkan di komunikasi ya. Nah, slide yang kedua, apakah kita sudah saling mengenal kan gitu ya. Kalau pepatah kita bahasa Indonesia itu kan mungkin slide yang ketiga ya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Yang ketiga ya, maaf. Ya, yang di atasnya ini, tak kenal maka tak sayang ya. Ini dulu sangat populer ya waktu kita masih kecil, masih anak-anak ya. Tak kenal maka tak sayang. Padahal sebenarnya ini sangat sentral ketika kita berbangsa. Apa yang perlu kita kenal? Sebenarnya yang perlu kita kenal adalah tentang negara kita, tentang bangsa kita, tentang masyarakat, tentang Pancasila, agama, dan solidaritas sosial. Nah, apakah kita sudah saling mengenal? Mungkin nanti kita coba analisis. Apakah kita sudah saling mengenal satu di antara yang lain? Apakah kita sudah saling mengenal dengan teman-teman di Papua, teman-teman kita di Aceh, teman-teman kita di Kalimantan, teman-teman kita di Sumatera, teman-teman kita di Maluku? Apakah sudah terjadi understanding ya? Ya, ini yang menjadi problem kita nantinya. Nah, oke, mungkin lebih lanjut. Slide-nya lebih lanjut. Ini betul ya. Negara bangsa ya. Ini apakah kita sudah mengenal negara bangsa? Ini paling penting ya. Negara bangsa ini memang relatif baru ya. Nation state itu relatif baru. Sebelum nation state itu masyarakat itu lebih disatukan oleh etnisitas ya, oleh suku, oleh kedaerahan, oleh agama. Agama juga menyatukan mereka. Nah, nation state ini baru lahir ketika terjadi revolusi Perancis ya, ketika era Napoleon Bonaparte itu ya. Jadi meruntuhkan Raja Louis yang memerintahkan atas nama agama. Nah, ini dan juga revolusi di Amerika, intinya bahwa revolusi ini mengubah sejarah baru tentang nation ya, tentang state. Disinilah mulai dikenal tentang negara itu sendiri, negara. Nah, ini jadi sebenarnya negara ini masih baru ya, masih baru. Mungkin bisa lebih lanjut ya. Lebih lanjut. Slide-nya.
Nah, yang tadi saya katakan bahwa nation state itu relatif baru, tetapi sejarah-sejarah yang selama ini itu di Eropa dan di Amerika itu nation itu lebih dulu ketimbang negara ya. Jadi sebelum terjadi revolusi Perancis itu sebenarnya nation, beberapa wilayah Eropa seperti Jerman, seperti Amerika, seperti daerah yang lain itu sudah punya nation. Nationnya sudah terbentuk. Nationnya. Nah, ketika terjadi revolusi itu barulah mereka memiliki kebutuhan sosial untuk membangun sebuah state. Nah, termasuk juga negara kita. Negara kita juga terimbas dari revolusi Perancis itu dan juga ikut serta dalam membangun sebuah nation. Nah, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah pembentukan state, yang paling sentral adalah Pak Supomo ya, kalau nggak salah ya, penggagas atau perumus negara yang paling komprehensif di Indonesia adalah Pak Supomo. Nah, di Pak Supomo itu adalah dia mengadopsi negara integralistik ya. Negara integralistik. Negara integralistik ini ada negara atau disebut dengan autonomous state. Autonomous state itu adalah otonom di atas negara, otonom di atas kepentingan semua pihak. Ini memang cocok untuk Indonesia saya kira ya. Waktu itu sehingga ini gagasan cemerlang dari Pak Supomo ya. Implikasinya bahwa negara itu memang karena autonomous state maka negara itu ada negara mengambang karena dia berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Tidak, negara ini memang mencakup istilahnya berada di atas atmosfer istilahnya itu ya, benar-benar di atas dan menaungi semua golongan itu disebut dengan negara integralistik. Nah, ketika kita menggagas negara integralistik maka kita memerlukan kerelaan semua pihak ya, tidak ada alasannya. Kerelaan, mestinya kerelaan itu harus benar-benar menerima ini, apalagi negara integralistik ini dengan dasar negara Pancasila itu yang diambil. Sehingga sudah, menurut saya sudah klop ya, negara integralistik dengan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga memayungi semua yang ada di bawah itu ya, memayungi semuanya. Nah, negara integralistik ini penting karena apa? Sebenarnya beberapa wilayah di Indonesia itu tidak ada alasan objektif kenapa mereka harus bergabung ke NKRI ya. Terutama seperti yang di Papua, di Aceh itu sebenarnya ada perbedaan objektif ya. Dari warna kulit, dari jenis rambut, intinya. Tapi sebenarnya mereka rela untuk menjadi bagian dari NKRI ini. Jadi kenapa mereka rela? Karena ingin menatap masa depan yang lebih baik. Jadi nation state. Nation state ini benar-benar menghipnotis waktu itu ya, sehingga rame-rame sebuah wilayah itu mendirikan nation state. Oke, terima kasih lebih lanjut. Nah, yang jadi problem adalah tadi yang dikatakan oleh Pak Kuswanto bahwa yang menjadi masalah itu adalah kita itu negara berdiri dulu ya. Jadi negara berdiri dulu. Tapi sementara nation ini nggak terbentuk. Pengalaman Eropa tadi saya katakan, Amerika itu nation sudah berdiri, baru mereka mendirikan sebuah negara. Nah, kita ini tadi yang katakan oleh Pak Kuswanto bahwa pendiri bangsa itu sudah mengetahui bahwa kita itu lagi mendirikan sebuah state, tetapi nggak punya bangsa. Mereka sudah mengakui sebenarnya. Nah, tetapi negara itu memang harus diberdirikan karena imbas dari Perang Dunia II dan kita sebagai bangsa yang merdeka sebenarnya dan harus merdeka waktu itu. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kita sampai saat ini itu nationnya ini yang belum terbentuk, menurut saya ya. Nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, ketika waktu kita mendirikan negara dengan tanpa nation itu memang Pancasila itu saya kira adalah persyarat mutlak. Kalau nggak ada Pancasila mungkin kesulitan kita membangun sebuah NKRI ya. NKRI yang sebenarnya nationnya nggak ada kan itu ya. Nationnya nggak ada. Dan terus terang bahwa itu diakui oleh pendiri bangsa kita, pendiri negara kita sebenarnya. Oke, lebih lanjut. Halo, Pak Zaki, sakit agak singkatkan. Oke, ini cuma sedikit, bisa ini dipercepat ininya ya, apa? Iya. Slide-nya ya. Oke, mungkin slide-nya bisa dipercepat ya. Lanjut. Nah, praktis ketika bangsa ini belum final, maka Pancasila dan agama ini menjadi landasan penting dari solidaritas masyarakat ya. Saya nggak bisa membayangkan misalnya kalau nggak ada Pancasila ya, ini bagaimana negara yang baru berdiri ini akan chaos ya, kalau nggak ada Pancasila itu ya. Lalu kalau nggak ada agama yang mengalah juga, sebenarnya
Pancasila dan agama ini sebenarnya nggak ada pertentangan, hampir sebenarnya sinkron menurut saya ya. Jadi itu satu persyarat. Nah, oke. Nah, masyarakat Indonesia ini sangat agamis ya, sangat agamis. Maka yang paling penting di sini adalah jangan sampai Pancasila dan agama itu dipertentangkan ya, dipertentangkan karena agama itu modal sosial ya. Mungkin di Eropa dengan adanya industrialisasi agama itu menjadi kemunduran ya, tapi di negara kita ini sangat berbeda ya. Walaupun industrialisasi agama itu semakin menguat, nah itu ya. Maka untuk itu jangan sampai agama itu dijadikan sebagai olok-olok sehingga akan melahirkan frustasi kan gitu ya. Nah, mungkin itu. Jadi ketika Pancasila dan agama itu dibenturkan, maka akan kontraproduktif. Mungkin lebih lanjut ya. Mungkin ini terakhir ya slide-nya ini ya. Oke. Nah, semua pihak perlu memahami fakta tentang negara dan bangsa agar semua elemen memiliki empati ya, empati yang kuat, mawas diri dan tidak semena-mena. Jadi intinya kita itu belum memiliki bangsa yang kuat. Dalam arti kita masih bingung membentuk itu, maka kita cobalah semua pihak itu lebih istilahnya legowo ya, legowo dalam membentuk negara integristik ini. Dan Pancasila itu salah satunya yang bisa dianggap merangkul semuanya. Jadi mungkin yang paling sikap yang perlu kita kembangkan adalah janganlah mengklaim nasionalisme karena hanya mencederai elemen-elemen masyarakat ini. Karena apa? Karena kita masih proses dalam membangun nation. Nah, nggak tahu apa nanti sekitar 100 tahun lagi kita akan memiliki nation yang kuat. Nah, itu terserah masyarakat ini dalam membangun nation. Mungkin itu, terima kasih saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator. Mungkin nanti ada pertanyaan dari peserta, kita sambung lagi. Ya, siap. Oke, berikutnya Bapak Rahmat Hidayat. Selamat siang Bapak. Halo, Bapak Rahmat Hidayat. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, bisa agak keras sedikit Bapak? Iya, makasih Ibu. Oke, monggo. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem sedaya Pak. Para senior, ada Pak Rektor, ada Pak Suswanto, ada Mas Dedi, ada Mas Barok. Dari sini saya akan menyampaikan tentang Pancasila, agama, dan solidaritas sosial di mata seorang wartawan. Kebetulan saya terjun di jurnalis ini sekitar 20 tahunan. Dari ini ada banyak pemahaman tentang bagaimana negara itu, NKRI itu berdiri. Kita melihat NKRI itu berdiri dari keberagaman suku, agama, dan ras, sehingga menjadi penting jika sikap toleransi dan saling menghargai merupakan fondasi menjaga persatuan dan kesatuan. Tema Pancasila, agama, dan solidaritas sosial ini mengusik hati saya sebagai wartawan. Mengusik hati saya sebagai wartawan yang sampai saat ini banyak pelajaran yang saya dapat selama 20 tahun itu. Saya banyak bertemu para tokoh saat itu dan sampai sekarang tentang pemahaman mereka tentang Pancasila itu seperti apa. Ternyata perbedaannya rasa toleransi 10-20 tahun yang lalu dengan sekarang itu kita tidak bisa temukan. Halo, rasa Bapak? Halo. Iya. Kameranya bisa di-on-kan videonya panjenengan? Karena tidak terlihat gambarnya. Suaranya bagus, sudah jelas, cuman gambarnya yang nggak ada, Bapak. Sudah, Bu. Ada nggak? Ada gambarnya. Halo. Fir, tolong Fir. Ya. Monggo lanjut aja. Yang penting kita dengar. Suaranya bagus, Bapak. Suaranya terdengar. Memang sampai saat ini masih banyak hal yang kita dapat pelajari dari persoalan-persoalan yang muncul. Ternyata rasa toleransi itu benar-benar luar biasa untuk menjaga NKRI. Sehingga kenapa model
tokoh kebineka tunggal ikaan itu menjadi sangat penting di negara yang plural semacam ini. Persoalan-persoalan banyak muncul itu seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, terutama dikhususkan di era digital ini. Artinya dulu ketika kita mengkonfirmasikan sesuatu, itu butuh upaya fisik kita mendatangi narasumber. Tapi sekarang tanpa mendatangi narasumber, kita bisa mendapatkan informasi apapun dari aplikasi Google, Bang. Cuma persoalan yang menarik adalah kadang kita tidak paham apakah informasi itu benar atau informasi itu hoax. Ini yang menjadi pelajaran penting dan ini menjadi tantangan bagi state atau negara yang berbasiskan banyak perbedaan. Artinya konfirmasi dan informasi itu menjadi berimbang supaya tidak menjadikan informasi yang hoax. Dan ketika informasi yang hoax itu muncul, menjadi persoalan baru nantinya dalam menjaga rasa kesatuan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, sekarang muncul lagi persoalan-persoalan menarik, yaitu terkait dengan isu-isu agama, isu-isu politik aliran. Dari politik aliran ini kadang ketika tidak mengonfirmasi Pancasila itu harusnya sudah memang benar harus dijadikan garis pedoman yang benar, tidak bisa dirubah ke kanan dan dirubah ke kiri karena ini menjadi haluan. Di lain itu kita harus stage benar, harus memegang teguh benar tentang apa itu Pancasila. Ini menjadi penting. Halo, halo Pak Hidayat. Halo, Pak Hidayat masih mengikuti, masih aktif. Selamat siang, halo. Ya, peserta webinar Pancasila, Agama dan Solidaritas Sosial. Yang ada masuk pertanyaan di kami. Halo, Bapak Zaki. Bapak Zaki ada? Pak Zaki? Pak Kuswanto? Oh iya, siap. Oke, ini ada pertanyaan, Bapak. Jadi yang pertama, saya ada. Ya, ada pertanyaan. Yang pertama, apakah kesenjangan sosial yang terjadi saat ini akan bisa membuat sikap kepercayaan seseorang terhadap Pancasila akan menurun? Ini yang ke siapa ini, Mbak Arifah? Ke Pak Kus atau ke saya? Dua-duanya, Pak. Oh, monggo Pak Kus. Yang mungkin yang kedua saya bacakan juga? Atau nanti lagi ini dijawab dulu? Mungkin itu dulu ya. Oke, monggo. Oke, baik. Pertanyaan bagus. Apakah kesenjangan sosial itu membuat orang ini ya? Apa tadi? Membuat orang
sikap kepercayaannya menjadi menurun. Iya, Kepercayaan terhadap sebenarnya. Pancasila. Oh iya, karena ada keadilan sosial ya sebenarnya ya. Nggih. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan iya, memang kesenjangan itu memang problem utama ya. Sebenarnya protes-protes atau ketidakpuasan terhadap apapun, terhadap mungkin dalam negara atau apapun itu memang kesenjangan sosial ya. Itu betul menurut saya ya. Jadi misalnya gini ya, tapi yang jadi problem kan kita itu kan tidak seperti negara-negara yang sosialis ya. Kalau negara sosialis itu seperti di Australia, seperti di Amerika walaupun dia kapitalis, tetapi kesenjangan sosial itu memang benar-benar diputus ya. Dalam arti agar masyarakat tidak protes, agar masyarakat itu bangga dengan state-nya itu, maka ada semacam ini ya, regulasi yang diberikan bagi mereka yang tidak bekerja itu diberi gaji ya, dan itu bisa mencukupi kehidupannya kan itu ya, diberi gaji sehingga walaupun mereka tetap bangga sebagai bangsa Australia, bangsa Amerika itu, karena itu jadi dicukupi kebutuhan hidupnya, dasarnya itu dicukupi. Nah, jadi betul ketika memang kesenjangan sosial itu semakin merembak, semakin menganga itu ya, sehingga orang sebenarnya tetaplah percaya pada Pancasila, hanya mungkin menanyakan aja sebenarnya. Menurut saya Pancasila ini sudah final sebagai dasar negara. Tapi mungkin ketika terjadi kesenjangan mereka mungkin mengklarifikasi, menanyakan kan gitu. Kenapa kok seperti kita nasib seperti ini? Sampai kapan? Nah, seperti itu aja sebenarnya. Mungkin itu jawaban saya. Saya serahkan ke moderator. Pak atas penjelasannya. Mungkin bisa ditambahi sama Pak Kuswanto. Baik, Bu, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan poin-poin dalam tayangan saya, walaupun tidak bisa ditayangkan secara runtun karena terganggu terputus-putus. Ada pedoman bersama atau common frame of reference ya demi keutuhan bangsa. Kalau kita berbicara masalah kesenjangan sosial berarti terjadi ketidakadilan. Poin yang kelima, keadilan sosial yang mencakup persamaan ya dan pemerataan. Ini adalah perintah daripada alur yang saya katakan kalau ini dijalankan maka keutuhan bangsa lebih terjamin. Kemudian kalau kita tarik kepada kesenjangan sosial, kemudian Pancasila dan pemerintah. Ya. Pancasila lagi-lagi saya katakan bahwa ini adalah landasan filosofis. Adanya adalah di tempat yang sakral, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian dengan pasal-pasalnya ini dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Siapapun yang menggerakkan roda pemerintahan ini harus sesuai dengan perintah konstitusi. Ya, begitu juga kepala negara menjalankan pemerintahannya itu semuanya atas dasar perintah konstitusi. Konstitusi apa? Ya pasal-pasal yang ada di dalam rumusan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, termasuk pembukaannya yang ada di situ tujuan mulia daripada kita merdeka, sekaligus ada juga Pancasila, sehingga landasan filosofisnya pada saat kita memerintah itu bagaimana. Kalau terjadi timbangan sosial itu berarti belum ada pemerataan. Ya, belum ada pemerataan, kemudian belum ada persamaan kesempatan. Ya. Yang salah ini bukan Pancasilanya, tetapi yang salah mereka yang mendapatkan mandat dari konstitusi untuk menjalankan pemerintahan ini. Sehingga siapapun yang menjalankan roda pemerintahan harus kembali kepada konstitusi yang termasuk di dalamnya adalah landasan filosofis yaitu Pancasila. Yang menempatkan bangsa dan negara ini mempunyai persamaan hak dan pemerataan hak kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa harus ada yang diprioritaskan baik perorangan maupun satu kelompok.
Jadi kepada Pancasila saya tidak akan yakin ada suatu pengaruh yang signifikan, tetapi masyarakat bila mana terjadi penjenjangan sosial, yang pertama kali menjadi sorotan dan diminta pertanggungjawab adalah mereka yang sedang menjalankan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan perintah konstitusi. Kira-kira begitu, Bu. Iya, makasih. Jadi bukan salah Pancasilanya ya Pak ya, tapi ada kesenjangan ini karena pemerintah ini yang menjalankan. Jadi kemudian masyarakat sosialnya terjadi kesenjangan-kesenjangan. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak, ini yang kedua, pertanyaannya begini, pasca Pilpres 2019 terjadi pembelahan sosial, jadi ada grup A dan grup B mungkin ya begitu kalimatnya, pembelahan sosial di masyarakat sehingga solidaritas sosial berpotensi mulai hancur. Nah, bagaimana biar tidak terjadi sampai hancur dan sampai hari ini di media itu sangat banyak sekali potensi untuk saling menjelekkan di masyarakat kita. Monggo, Bapak Kuswanto dulu atau Bapak Jeki? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Oh, Pak Kus. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Siti Arifah. Terima kasih partisipan yang sudah menyampaikan pertanyaan bahwa kontestasi politik Pilpres yang dilaksanakan tahun 2019 seakan-akan terjadi pembelahan dukungan sehingga solidaritas sosial terpengaruh atau terganggu. Baik, saya sampaikan bahwa suksesi pergantian pemerintahan dengan model demokrasi yang mempunyai kurun waktu tertentu, misalnya Indonesia mengambil batas waktu setiap 5 tahun kita akan melakukan pergantian kepemimpinan, suksesi kepemimpinan di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Ini konsekuensinya. Jadi kalau negara menggunakan sistem demokrasi, stabilitas negara akan terus terganggu. Utamanya saat-saat akan menjelang kontestasi pemilihan pemimpin dan setelahnya. Ya. Dimanapun negara yang menganut sistem demokrasi, beberapa tahun atau beberapa saat sebelum pemilihan, pasti situasi stabilitas negara terganggu. Begitu juga setelah pemilihan, itu pun masih tersisa apa yang dikatakan terjadi pembelahan dukungan yang diikuti dengan solidaritas sosialnya juga terganggu. Ini suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan. Beda dengan negara yang monarki, yang pemimpinnya tidak akan pernah berganti sampai wafatnya seorang kepala negara. Ya, itu akan mengalami suatu stabilitas situasi kenegaraan lebih terjamin. Ini konsekuensi daripada sisi negatif model pemerintahan dengan sistem demokrasi. Ya, jadi itu satu keniscayaan seperti sekarang. Ini sudah mau masuk kontestasi politik lagi tahun 2024. Yang terjadi sudah mulai yang namanya para pihak yang berminat untuk memanfaatkan kontestasi politik sudah mencari dukungan dan masyarakat pasti akan terbelah-belah seakan-akan karena adanya beda pilihan dan beda dukungan. Memang ini akan berdampak stabilitas terganggu. Jadi kalau ditanya apakah model seperti ini akan terus-menerus sepanjang kita menggunakan model demokrasi, ini adalah sisi negatif daripada sistem demokrasi. Karena melibatkan semua masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang akan menjadi peserta kontestasi atau partai politik peserta kontestasi dalam pemilu. Ini adalah konsekuensi. Jadi insya Allah sepanjang negara Indonesia tetap berpegang kepada Pancasila, ya, persatuan, ya, kemudian ada kebersamaan, ketuhanan,
ya poros utamanya, sila yang pertama, ditempatkan yang pertama begitu pentingnya. Ya, tidak ada yang namanya agama apapun yang tidak mengajarkan tentang kebersamaan, itu enggak ada. Karena mereka semua tahu bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan sama, makhluk yang sempurna dibanding makhluk ciptaan yang lain. Dan sebagai makhluk sosial membutuhkan yang lain. Kebutuhan hidup nyaman berdampingan itu sudah sudah dialami cukup lama oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Sebelum merdeka, bangsa Nusantara ini sudah sangat nyaman hidup berdampingan. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya. Jadi saya katakan kalau terjadi suatu pemisahan atau terkoyaknya solidaritas sosial itu merupakan akibat daripada model sistem suksesi pemerintahan dengan menganut sistem demokrasi. Tetapi yakinlah, sepanjang Pancasila tegak berdiri, ya, semuanya pasti akan dihindari dengan adanya 5 sila yang sudah terpatri dalam jiwa dan raga bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, siap Pak. Jadi selama kita berpegang pada Pancasila, maka solidaritas sosial ini tidak akan hancur, begitu ya Pak. Terus, monggo Pak Zaki bisa ditambahi. Terima kasih. Oke, monggo. Ya, bagus ya pertanyaannya dan penjelasannya dari Pak Kuswanto juga bagus. Mungkin saya hanya menambahi sedikit, memang ini adalah implikasi dari demokrasi deliberatif ya. Demokrasi deliberatif. Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Pulau yang banyak pulaunya dan terpisah ya dengan jarak itu, sehingga ketika demokrasi langsung itu belum bisa membangun opini bersama. Nah, media sosial itulah wadah bagaimana mereka bisa membangun opini bersama. Yang jadi problem adalah ketika yang membangun opini ini kan macam rasionya kan, dari usia, dari pekerjaan, ada yang usia SMP, SMA, pekerjaan ada ibu rumah tangga, ada yang pengangguran, macam-macam istilahnya, sehingga kita mendapatkan sebuah opini publik yang berbeda. Ketika di televisi mungkin narasumbernya adalah yang terpilih ya, narasumber sudah terpilih, nah sudah disetting dengan sedemikian. Tapi kalau di media sosial, orang boleh ngomong apa saja gitu ya, dengan rasio macam-macam, ada yang rasio omongannya di luar kendali, nah seperti itu. Intinya itu adalah memang ini kita lagi dalam hal pembelajaran dalam demokrasi deliberatif, sehingga mungkin lebih sah-sah saja, asal tidak tadi mengganggu negara kita, asal tidak mengganggu Pancasila kita. Jadi sebenarnya hanya karena memang ini berbeda rasio, pendidikannya berbeda dengan SMP, SMA, atau dari sisi macam-macam istilahnya itu, sehingga memang mungkin kedepannya akan lebih baik menurut saya, mungkin terbiasa. Jadi ini adalah latihan saja menurut saya ya, latihan dalam membangun opini publik. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, karena medsos sangat mempengaruhi ya untuk solidaritas sosial di masyarakat kita. Pertanyaan berikutnya, apa konteks global itu berpengaruh pada solidaritas sosial, Pak? Bagi solidaritas sosial, ini pertanyaannya sangat sangat umum. Jadi apa konteks global berpengaruh bagi solidaritas sosial di Indonesia? Oh. Oke. Ini siapa bisa dulu? Cukup jelas Pak pertanyaannya? Bisa Pak Jeki dulu, Pak Jeki. Oh, Pak Jeki. Bagus ya. Yes, ini kan kita kan tadi di era demokrasi deliberatif. Ruang publiknya sekarang sudah berubah. Ruang publiknya tidak lagi televisi yang terbatas, tapi adalah blogosfer, internet, atau ruang publiknya berupa sosial media, dan di situ sebenarnya mereka berinteraksi segala lini. Interaksinya sudah cukup sangat lintas ya, lintas negara. Bahkan mungkin orang-orang di Indonesia yang tinggal di luar negeri itu lebih banyak menyumbang pada sebuah wacana sebenarnya. Sehingga apa yang terjadi di luar sana akan berimpas ke kita. Contoh kasusnya misalnya ketika Donald Trump itu menjadi presiden dengan usia tua kan gitu ya. Itu ya.
itu nanti akan diikuti negara-negara lain. Oh, ternyata usia tidak begitu mempengaruhi ya. Oh, ternyata usia dengan 70 itu masih bisa mencalonkan diri. Nah, seperti itu. Saya kira ini efek dari Trump, termasuk juga di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi, saya kira tren yang ada di luar negeri akan dengan cepat. Kenapa? Karena masyarakat itu berinteraksi lintas dengan bermacam-macam multi interaksi. Nah, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Nggih. Monggo saged bisa ditambahi. Ya, Nggih. positif. Salah satu judul daripada subtema yang saya ambil itu adalah tentang globalisasi dan teknologi, pengaruhnya terhadap solidaritas. Kita tahu bahwa sekarang ini kita menggunakan istilah yang namanya globalisasi. Ini merupakan compression of the world. Jadi menciutnya dunia. Mengetahui di balik sana, di bumi, di bagian seberang sana, itu tidak membutuhkan satu waktu tertentu. Dalam hitungan detik, semuanya bisa online. Ya. Emosional kita ini pasti saling pengaruh dan mempengaruhi. Utamanya sekarang dari sektor agama saja yang paling mudah menyulut. Pelecehan terhadap agama itu membawa emosional kepada seluruh bangsa yang ada. Seakan-akan kita ikut menggelora emosi kita pada saat terjadi pelecehan pada agama yang kita anut. Mungkin demikian juga bagi penganut agama selain Islam, sama. Tetapi karena di sini mayoritas, tentunya gerakan, tindakan emosional itu lebih nampak. Ini akibat daripada pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi. Ya. Sangat cepat, ya, terutama berita-berita yang kaitannya dengan agama. Karena agama adalah hal yang paling sensitif dalam kehidupan manusia. Belum lagi adanya berita-berita hoax yang sekarang merajalela di media online, ya, media sosial. Ini sangat mempengaruhi pikiran masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara. Inilah yang kita khawatirkan, inilah yang kita takutkan, sepanjang kembali lagi kepada Pancasila yang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah umat atau makhluk yang sama, ciptaan Allah, ya, sehingga kita tahu bahwa martabat kita, pribadi kita sebagai manusia atau sebagai subjek bernegara ini perlu ada suatu kesatuan, kebersamaan satu dengan yang lain. Apapun sukunya, bangsanya, dan rasnya. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita bernegara. Karena kalau kita keberadaan kita bernegara ini terganggu, terkoyak, maka itu semuanya akan menderita. Kita tidak lagi mudah untuk hidup nyaman, hidup tenang, kita tidak bisa mencari nafkah dengan gampang, karena bila solidaritas itu sempat terkoyak atau terganggu. Oleh karena itu harapan kita, ya, kembali ke agama, kembali kepada Pancasila dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan teknologi. Karena itu menjadi filter buat kita, baik pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan kita sehari-hari dalam rangka berbangsa dan bernegara. Itu Bu Siti. Ya, terima kasih Pak Kus. Kayaknya ini di peserta kita sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa ada 2 kata, 1 kalimat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Admin? Enggak ada ya? Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, mungkin Pak Kus sama Pak Jeki bisa ngasih closing ya.
closing di acara seminar ini. Atau mungkin saya sapa Pak Rahmat Hidayat, masih ada? Pak Rahmat Hidayat? Oh, sudah live dari apa? Zoom-nya ini. Kayaknya sinyal di tempat beliaunya agak susah. Monggo Bapak Kuswanto dan Pak Jeki bisa ngasih closing-nya. Halo Bapak. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya lebih utama memberikan semangat dan supporting kepada Puspat, Pusat Studi Pancasila, Agama, dan Trisula. Yang pertama, Trisula ini adalah satu metode pengajaran dan pelajaran yang disampaikan oleh Universitas Darul Ulum yang tentunya terus harus kita langsungkan keberadaannya. Kemudian Pancasila dan agama ini merupakan pengikat serta penguat bagaimana kita hidup berbangsa bernegara. Oleh karena itu pusat kajian ini merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk memberikan pendewasaan kepada adik-adik mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena kalau tidak ada yang peduli memberikan pemahaman tentang Pancasila sejak pertama kali dimasukkan di dalam konstitusi kita sampai kepada penerapannya termasuk nilai-nilainya yang ada, ya, kemudian juga agama, pemahaman tentang agama yang sekarang ini sudah ada upaya membenturkan Pancasila dan agama, padahal itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pancasila, unsur agama adalah sangat dominan, ya. Pancasila, agama pun juga mengajarkan persatuan, kesatuan, saling menghargai umat beragama dan seterusnya. Jadi saling mengisi, bukan harus saling dibenturkan. Begitu juga dengan keberadaan Pancasila, ya, agar supaya Pancasila yang 5 sila ini tidak kemudian dijadikan 3 sila, tidak menjadikan eka sila. Karena kalau Pancasila jadi trisila, menjadi eka sila, berarti merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Kuswanto atas supportnya kepada Puspat Universitas Darul Ulum. Monggo Pak Jeki. Terima kasih Mbak Arifah. Mungkin nanti Puspat bisa kerjasama dengan Unisa ya, karena Unisa punya juga pusat ideologi ya. Jadi nanti bisa saling kerjasama. Terima kasih Pak. Ya, mungkin yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara saya kira sudah final ya. Sudah nggak perlu didebatkan. Dan mungkin yang paling terpenting ini adalah sebenarnya nation-nya itu, membangun nation dengan solidaritas. Saya menginginkan pada generasi milenial ini lebih bersifat membangun ya. Istilahnya kita sudahi saja masalah ideologi bahwa Pancasila itu, nah mari kita akan membangun kebersamaan bersama, menyongsong bersama. Kita coba hilangkan ego, lalu kita coba menekankan pada kolaborasi lah, kolaborasi bersama dari semua elemen-elemen masyarakat. Nah, agar apa? Agar kita lebih bisa membangun. Kalau kita masih konflik, ideologi ini akan kesulitan kita mencoba menatap masa depan. Nah, mungkin itu seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jeki. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan bekerjasama lagi. Pak Dayat ada Bu kelihatannya Bu. Ya Pak Hidayat ada itu. Pak Dayat ada kelihatannya. Gimana Pak Gus? Pak Dayat ada kelihatannya. Masih ada di Zoom. Masih ada di Zoom. Oke, akan saya akhiri. Terima kasih atas narasumber yang berkenan di webinar Puspat ini dengan tema Pancasila, Agama, dan Solidaritas Sosial. Terima kasih peserta webinar dan jangan pernah berhenti membicarakan idealitas Pancasila sekalipun masih terdapat bolong-bolong dalam realitasnya. Nah, Puspat tidak akan berhenti membahas Pancasila ini dengan berbagai sisi.
kita perlu bersyukur telah memiliki rumusan bernegara dan berbangsa yang sangat baik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Jeki. Sama-sama Pak Gus. Sampai ketemu Pak Gus ya. Assalamualaikum. Salam.